Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Yuliastriani dari kelas 3C Farmasi Prodi S1 Farmasi Stikes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya. Pada video ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai uji evaluasi granul. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teknologi Formulasi Sediaan Solid yang ditugaskan oleh Bapak Firman Gustaman selaku dosen pengampu. Pertama, apa sih yang disebut granulasi? Jadi, granulasi merupakan pembentukan partikel-partikel besar dengan mekanisme pengikatan tertentu. Lalu, tujuan dilakukan evaluasi granul itu untuk apa? Jadi, tujuannya yaitu untuk memastikan granul yang akan dibuat menjadi tablet itu telah memenuhi persyaratan, karena pembuatan tablet itu dipengaruhi oleh granul yang menyusunnya. Nah, untuk uji yang pertama yaitu merupakan uji mampat. Uji mampat ini dilakukan dengan menggunakan alat tab Desnity. Tab Desnity merupakan alat yang digunakan atau berfungsi untuk mengetahui BJ mampat dari granul yang kita uji. Nah, untuk cara pengoperasiannya seperti apa? Jadi, pengoperasian alat ini caranya pertama-tama pastikan kalau alat tersebut sudah nyala. Jadi, nyalakan terlebih dahulu alat tersebut. Kemudian, kita lihat tombolnya. Mula-mula, kita klik tombol restart. Lalu, setelah kita klik tombol restart, kita dapat mengatur berapa ketukan yang akan kita lakukan dalam pengujian ini. Nah, di sini saya akan melakukan pengujian dengan 500 ketukan. Setelah kita set, kita dapat memasukkan granul yang akan kita uji ke dalam tabung ini. Selanjutnya, kita klik tombol start. Lalu, alat ini akan bekerja sendirinya sesuai dengan ketukan yang telah kita atur. Nah, setiap 100 ketukan, kita dapat memberhentikan terlebih dahulu alat tersebut dengan menggunakan klik tombol stop. Nah, lalu kita lihat berapa sih volume yang dihasilkan selama 100 ketukan. Seperti itu. Lalu kita catat. Nah, jadi setiap 100 ketukan kita stop terlebih dahulu lalu kita start. Nah, selama 500 ketukan kita dapat menghasilkan 5 interval volume yang dihasilkan pada pengujian kali ini. Nah, untuk uji yang kedua yaitu uji homogenitas. Jadi, uji homogenitas ini menggunakan alat yang disebut shape checkers. Nah, alat ini itu berfungsi untuk menghomogenkan atau menyamakan ukuran dari granul yang akan kita buat sediaan. Seperti itu. Nah, untuk bentuk alatnya sendiri yaitu seperti ini. Jadi, shape checker ini berbentuk seperti tabung yang di atasnya terdapat penutup. Nah, shape checker ini terdiri dari 5 mesh. Nah, mesh yang pertama mesh nomor 14, yang kedua nomor 16, yang ketiga nomor 45, yang keempat nomor 60, dan yang kelima mesh nomor 100. Nah, untuk cara penggunaannya, kita dapat memasukkan granul ke dalam mesh yang pertama ini. Lalu, setelah dimasukkan, ke sini kita dapat menutup dengan penutupnya. Lalu, kita klik tombol start. Di sini kita klik tombol start, lalu alat akan bekerja dengan sendirinya. Nah, selanjutnya di sini terdapat persyaratan dari uji homogenitas. Di sini kan terdapat tabel yang berisi distribusi partikel, mass, dan juga persen. Maksudnya seperti apa sih? Jadi maksudnya adalah apabila terdapat lebih dari 500 mikromolekul dan disaring menggunakan mass nomor 20, itu hasilnya tidak boleh lebih dari 15,2%. Begitupun selanjutnya, apabila 250 mikromolekul sampai 180 mikromolekul disaring menggunakan mass nomor 60, tidak boleh lebih dari 53,5%. Nah, untuk uji yang ketiga yaitu uji kecepatan alir. Uji kecepatan alir ini menggunakan alat yang bernama Granule Flowability Tester. Nah, untuk bentuk alatnya itu seperti ini.
Nah, seperti ini. Jadi alat ini itu berfungsi untuk mengetahui sifat alir dari suatu granul. Nah, dalam pengujian ini juga kita memerlukan stopwatch karena perhitungan sifat alir itu menggunakan waktu. Nah, untuk cara penggunaannya, kita harus memastikan terlebih dahulu si penutup yang ada di bagian bawah ini itu sudah tertutup dengan baik dan benar-benar tertutup. Nah, setelah dipastikan tertutup, kita dapat memasukkan granul ke dalam wadah atau ke dalam corong ini. Lalu, kita siapkan stopwatch ya. Nah, di sini kita bisa membuka tutup ini sambil bersamaan dengan stopwatch. Nah, lalu nantinya akan mengalir ke bawah. Nah, apabila ada gumpalan atau hambatan, kita dapat membantunya dengan segitiga di sini dengan cara seperti ini. Sampai granulnya turun ke bawah. Sampai selesai. Sampai benar-benar selesai dan kita catat waktu yang telah kita gunakan. Nah, untuk persyaratannya sendiri, jadi dalam setiap 100 gram granul, waktu alirnya itu tidak boleh lebih dari 10 detik atau lebih dari 10 gram per detik. Seperti itu. Apabila melebihi ini, maka granul itu dapat dinyatakan tidak baik atau kurang baik. Nah, untuk uji yang keempat atau uji yang terakhir, itu merupakan uji kelembaban. Jadi, uji kelembaban ini menggunakan alat yang disebut moisture balance. Nah, alat ini itu penampakannya seperti ini. Jadi, alat ini berfungsi untuk mengukur kadar air dari suatu granul atau sering disebut dengan uji kelembaban. Jadi, cara menggunakannya itu seperti apa? Pertama-tama, kita buka terlebih dahulu alat ini. Lalu selanjutnya kita masukkan seujung spatel granul yang akan diuji ke dalam wadah di sini. Selanjutnya kita tutup dan klik tombol start. Kemudian kita diamkan sampai terdengar bunyi tit. Lalu kita lihat kadar air dari granul tersebut. Lalu selanjutnya di sini terdapat alat dari uji kelembaban yaitu moisture balance. Nah, persyaratannya sendiri itu tidak boleh lebih dari 24% si kelembaban dari granul tersebut. Untuk perhitungannya seperti apa? Jadi perhitungannya seperti ini ya, di sini terdapat rumusnya. Jadi W0 dikurangi W1 itu dibagi W0, lalu dikalikan dengan 100%. Di mana W0 merupakan bobot dari granul awal dan W1 merupakan bobot setelah dilakukan pengeringan. Sekian pemaparan atau penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun ada materi yang kurang atau susah dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.